Kalau kalian sudah mencari lagu yang bisa mengingatkan kalian kepada orang tua, khususnya ibu, aku saranin untuk mendengarkan lagu ini. Hai, aku Zaki, your songwriting consultant. Jadi beberapa waktu yang lalu ada salah seorang teman, sebut saja namanya Kak Alam Zulkarnain. Dia nge-DM aku dan minta agar lagu terbarunya untuk dianalisis. Aku jadi penasaran sih, kayak apa sih lagunya? Yuk kita dengerin sama-sama. Waktu berjalan dan melaju, tak terasa keribu singgah di pipimu. Mungkin aku tak pernah tahu bebanmu karena kamu tak pernah beritahu. Tak pernah ku sadari saat ku bertambah tinggi, rambutmu kian memutih. Semua beban kau pikul sendiri, asalkan aku lahap makan hari ini. Yang terkasih, terima kasih. Oke, overall itu kira-kira gambaran lagunya ya. Lagu ini judulnya Manusia Terkuat di Bumi. Nah dari judulnya aja kita sudah tahu ya ini majas banget. Ayo kira-kira majas apa? Tulis di kolom komentar ya. Oke, pertama-tama aku mau ngucapin selamat dulu kepada Kak Alam Zulkarnain. Wah lagunya keren banget sih. Banyak sekali majas dan juga gaya bahasa yang digunakan Kak Alam di dalam lagunya ini, yang judulnya Manusia Terkuat di Bumi. Jadi secara garis besar, Manusia Terkuat di Bumi ini menceritakan tentang sosok seorang ibu ya, yang bagi seorang Alam Zulkarnain adalah seorang yang luar biasa, dan dia adalah seorang yang tegar, kuat begitu ya, pantang menyerah dan selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Oke, langsung kita analisis penggunaan lirik lagu di dalam lagu Manusia Terkuat di Bumi karya Alam Zulkarnain ini ya. Kita dengarkan atau kita lihat dari lirik pertamanya terlebih dulu kali ya. Waktu berjalan dan melaju, tak terasa keribu singgah di pipimu. Mungkin aku tak pernah tahu bebanmu karena kamu tak pernah beritahu. Oke, wow. Di lirik atau di lirik yang pertama saja di dalam lagu ini penulis sudah memasukkan majas ya. Di situ ada majas metafora. Waktu berjalan melaju, tak terasa keriput singgah di pipimu. Jadi ini penggunaan majas metafora yang mengumpamakan sebuah benda mati seolah-olah punya perasaan, seolah-olah punya bisa melakukan aktivitas seperti halnya manusia. Kalau di lagu ini diibaratkan waktu benda mati bisa melaju seperti manusia, atau keriput yang bisa singgah di pipi ibunda. Jadi sebenarnya melaju dan singgah ini kan kata sifat atau pekerjaan, ralat bukan kata sifat tapi pekerjaan yang biasanya dilekatkan kepada manusia. Tapi ini digunakan untuk benda yang menjadikan kosakata yang menjadikan lirik dalam lagu ini menjadi lebih mengenal gitu ya. Nah di sini ada kata beban ya. Beban di sini diartikan bukan sesuatu beban yang apa ya berkilo-kilogram gitu ya, tapi lebih kepada tanggung jawab gitu ya, atau hal-hal yang biasanya ditanggung oleh orang tua gitu ya. Sampai sang penulis lagu ini juga nggak tahu kalau ternyata orang tuanya menanggung beban yang begitu besar gitu ya, karena bundanya atau orang yang dituliskan dalam lagu ini juga tidak pernah bercerita kepadanya tentang beban-beban itu. Kita lanjutkan ke lirik selanjutnya. Tak pernah ku sadari saat ku bertambah tinggi, rambutmu kian
asalkan aku lahap makan hari ini yang terkasih. Oke, di lagu ini juga tadi disebutkan tak pernah kusadari saat aku bertambah tinggi. Nah, ini merupakan makna denotatif ya, atau makna yang sesungguhnya bahwasanya memang seperti itu arti atau maksud yang ingin disampaikan penulis. Bahwasanya ketika ternyata bertambahnya usia, kita baru sadar kalau ternyata orang tua tuh semakin tua begitu ya. Dan ini memang benar-benar makna literalnya seperti itu. Jadi tidak ada makna atau majas yang digunakan di dalam lirik lagu ini. Terima kasih. Oke, aku juga sangat suka penggunaan kata di sini ya, yang terkasih, terima kasih. Nah itu menurutku bagus banget. Ini ada penggunaan aliterasi ya. Penulis mencoba untuk mengulang kata kasih menjadi 2 kali untuk membuat bisa enak didengar, kemudian menjadikan lirik lagu ini menjadi semakin mengena gitu ya. Yang terkasih, terima kasih. Bagus. Walau tak begitu mudah jalannya, tak pernah kulihat engkau mundur melangkah. Nah, ini juga bagus. Walau tak begitu mudahnya jalannya, tak pernah kulihat engkau mundur melangkah. Ini salah satu penggunaan kosakata yang bagus ya. Sini ada mundur melangkah. Jadi sebenarnya mundur melangkah ini menurutku agak rancu ya, karena dalam bahasa Indonesia sebenarnya ini ada konjungsi yang lesat. Jadi sebenarnya tuh struktur kalimat yang benar itu adalah tak pernah kulihat engkau mundur dalam langkah. Namun mungkin karena faktor notasi begitu ya, karena tidak cukup untuk lirik yang begitu panjang, akhirnya penulis memutuskan untuk menjadikan lagu ini tak pernah kulihat engkau mundur melangkah. Dan sebenarnya ini juga agak riskan ya, karena mundur melangkah itu sudah sudah termasuk pengulangan gitu ya. Jadi di dalam kata mundur itu juga sudah ada kata melangkah. Nah di sini aku memberikan saran, akan lebih baik kalau kata mundur melangkah ini mungkin bisa diganti dengan tak pernah kulihat engkau surut melangkah. Itu mungkin bisa jadi lebih bagus. Atau kalau memang dia tidak mau ada surut melangkah begitu ya, bisa digunakan tak pernah sekalipun langkahmu menyerah. Itu juga bisa lebih bagus. Oke, kita akan lanjutkan ke lirik berikutnya. Kau hebat, kau kuat, kaulah pemenangnya, kamu luar biasa. Wow, ini juga aku suka banget sama penggunaan katanya. Ada kata kau hebat, kau kuat. Apa seperti itu ya nadanya? Kurang lebih seperti itu ya. Nah, aku melihat di sini ada penggunaan kata T ya, penggunaan huruf T di situ ya. Ada kau hebat, kau kuat. Harusnya kau titik-titik yang belakangnya huruf T nggak sih? Biar lebih bagus gitu ya. Tapi penulis di sini menggunakan kata kau pemenangnya. Nah, sebenarnya ini bisa diakali biar bisa jadi T. Misalnya dengan kata kau hebat, kau kuat, kau api semangat, kamu luar biasa gitu. Nah, itu bisa diakali seperti itu. Oke, next kita ke lagu lirik selanjutnya. Meskipun kau bertemu sang kecewa, derai air mata tak membuatmu kalah. Oke, ini juga ada penggunaan majas, yaitu majas metafora. Ada kata meskipun kau bertemu sang kecewa. Nah, di sini sang kecewa diibaratkan seperti seseorang manusia ya, diberikan dengan kata sandang sang. Dan sang ini memang identik dengan manusia ya teman-teman ya. Dan misalnya sang raja, sang kancil itu menunjukkan bahwa itu adalah kata sandang yang digunakan untuk manusia, makanya dia dijadikan metafora gitu ya. Terus kemudian tadi juga ada derai air mata tak membuatmu kalah. Nah, ini adalah penggunaan majas hiperbola.
Derai menurut KBBI berarti butiran-butiran yang seperti hujan. Jadi butirannya itu datangnya banyak. Air mata kan nggak mungkin banyak seperti hujannya. Jadi ini adalah penggunaan majas hiperbola derai air mata. Bagus banget. Next. Ku siapkan piala untukmu sebagai manusia terkuat di bumi. Oke, jelas sih penuh dengan majas ya. Di lirik selanjutnya juga terdapat penggunaan majas, yaitu tadi ada kusiapkan piala untukmu. Nah, piala di sini bukan berarti benar-benar piala ya, literally trofi gitu ya. Tapi ini adalah sebuah hadiah. Bisa dibilang sebuah hadiah, sebuah kebahagiaan, sebuah kemenangan yang menantinya akan diberikan oleh seorang anak kepada ibunya. Biasanya berupa kesuksesan ya kan, atau enggak kebahagiaan yang tiada terkira, atau cita-cita si bunda dulu yang belum tergapai, terus ingin coba diwujudkan oleh anaknya dan lain-lain gitu. Jadi diibaratkan atau diibaratkan seperti piala. Ku berikan piala untukmu. Terus kemudian juga ada penggunaan hiperbola ya, majas hiperbola, yaitu sebagai manusia terkuat di bumi. Wah, ini keren banget sih. Meskipun seorang ibu, aku percaya bahwa seorang ibu itu adalah seorang yang paling kuat di bumi, tapi ini literally bukan berarti terkuat benar kuat ya. Ini hanya majas hiperbola aja. Tapi ini mengandung makna yang sangat dalam sekali bagi seorang yang membacanya, bagi seseorang yang mendengarkannya akan menjadi kayak, wah ya juga sih, ibu gue gila sih, keren, kuat banget gitu. Next ya. Kau ajarkan maknanya bahagia. Tak perlu mewah, tak harus megah, sederhana saja, asal kita tetap bersama. Di dalam lirik lagu ini ada makna denotatif ya. Kau ajarkan makna bahagia, tak perlu mewah, tak perlu mega, sederhana saja, asal tetap bahagia. Ini benar-benar makna denotatif dari lirik lagu ini. Tidak ada majas yang terkandung di dalamnya. Tapi di sini ada semacam kontradiktif begitu ya. Bahwasanya tidak perlu mewah, tidak perlu megah, sederhana saja. Jadi ada kata apa ya namanya ya, ada kontra gitu ya, ada kontra. Kita lanjut ke lirik berikutnya. Usapkan duka lara, ku bawa canda tawa, tepi sedih yang lama, duka. Ini juga bagus banget. Ada kata usapkan duka lara, kau bawa canda tawa. Nah, ini tuh bagus banget ya, duka lara canda tawa. Ini tuh penggunaan paleonoisme ya, artinya penegasan bahwasannya sebenarnya canda dan tawa itu sama, tapi diulang dua kali menggunakan kata yang bersinonim untuk menunjukkan penguatan gitu ya, bahwasanya ini tuh benar-benar bahagia loh, ini tuh benar-benar canda dan tawa loh gitu. Dan ini juga merupakan duka lara. Duka lara kan sama ya, sama-sama kesedihan ya, tapi diulang dua kali bersinonim, dan itu menjadikan liriknya jadi semakin enak didengar. Keren banget. Oke, selanjutnya. Dengan bahagia, usapkan duka lara, ku bawa canda tawa, tepi sedih yang lama, duka dengan bahagia. Oke, di ujung dari lirik tadi juga disebutkan tukar dengan bahagia. Nah, ini bahagia diibaratkan seperti benda yang bisa ditukar ya, padahal bahagia itu kan sesuatu yang abstrak. Nah, ini adalah ciri khas dari metafora yang bisa mengumpamakan suatu benda atau objek ke dalam benda yang lain. Yang maknanya mungkin bisa
berbeda dari makna yang sebelumnya. Jadi overall itu tadi analisis dari lirik lagu Manusia Terkuat di Bumi dari Alam Zulkarnain. Secara garis besar liriknya sangat bagus ya, penuh dengan majas. Tadi ada majas metafora, ada hiperbola, terus kemudian ada paleonisme, terus kemudian penggunaan aliterasi dan rima, terus wah macam-macam deh pokoknya. Nah itu dia tadi teman-teman analisis lagu Manusia Terkuat di Bumi. Jadi teman-teman yang ingin atau sedang membuat lagu dan ingin agar lagunya bisa dianalisis, feel free banget ya buat discuss sama aku. Nanti kita bisa cari padanan kata yang bagus, atau mungkin kamu belum menemukan kosakata yang bagus nih di notasi ini. Nah bisa feel free banget untuk kita saling ngobrol. Aku juga pengen belajar banget gimana caranya bisa bikin lagu, bikin lirik menjadi lagu yang bisa didengarkan dengan enak gitu ya. Kita saling belajar aja itu ya. Oke, see you to the next Your Songs.